Pernah nggak sih ngerasa udah semangat banget mau berubah? Niatnya udah kencang, tapi entah kenapa pelan-pelan semangat itu luntur gitu aja. Kayak resolusi tahun baru yang cuma bertahan seminggu, janji ke diri sendiri yang lagi-lagi dilanggar, tiba-tiba kebiasaan lama balik lagi, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Ini siklus yang bikin frustrasi banget, dan jujur aja, kita semua pasti pernah ngalamin. Nah, pertanyaannya, kok bisa gitu terus ya? Padahal kan kita udah pakai logika, udah kumpulin tekad, tapi kenapa ya perubahan itu rasanya susah banget? Anehnya, kegagalan ini sering banget datang justru pas kita lagi termotivasi-motivasinya. Jangan-jangan jawabannya bukan cuma sekedar kurang disiplin kan ya? Seringnya kita nyalain diri sendiri kan? Emang dasarnya males atau kurang disiplin nih. Tapi sebenarnya penjelasan itu terlalu dangkal. Kenyataannya ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang bekerja di balik layar pikiran sadar kita. Ada semacam mekanisme internal dinding yang nggak kelihatan yang justru bekerja paling keras saat kita mencoba ninggalin pola-pola lama kita. Oke, sekarang kita coba bedah ya, apa sih penghalang ini? Coba deh, bayangin ada sebuah dinding psikologis yang jadi pemisah antara apa yang kita inginkan secara sadar, misalnya mau lebih sehat, dengan program yang udah tertanam di alam bawah sadar kita. Dinding ini yang jadi penentu, apakah niat baik Anda itu bakal diterima atau, ya, langsung ditolak, bahkan sebelum sempat dicoba. Biar kebayang, kita harus lihat dulu peta pikiran kita. Ini sering banget digambarin kayak gunung es. Puncak kecil yang kelihatan di atas air yang kira-kira cuma 10%, itu adalah pikiran sadar kita. Tapi kekuatan yang sebenarnya, raksasanya, itu ada di bawah permukaan. 90% pikiran bawah sadar kita yang mengendalikan hampir semua hal dalam hidup kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Nah, yang bikin ini semua jadi menarik adalah perbedaan kekuatan dan kecepatannya. Pikiran sadar kita yang logis itu, yang kita pakai buat mikir dan analisis, cuma bisa memproses puluhan bit informasi per detik. Sekarang, bandingin sama pikiran bawah sadar, rumahnya emosi dan kebiasaan kita yang bisa memproses jutaan bit dalam waktu yang sama. Jadi, kalau ada pertarungan antara niat sadar dan program bawah sadar, ya udah jelaskan siapa yang hampir selalu menang? Konflik antara dua kekuatan ini akhirnya butuh semacam filter, atau ya sebut aja penjaga. Dan persis di antara dua wilayah pikiran inilah berdiri sosok yang jadi inti pembahasan kita hari ini. Sosok yang bertanggung jawab, kenapa perubahan itu sering banget ditolak. Dalam dunia psikologi, penjaga ini dikenal sebagai faktor kritis. Anggap aja dia ini kayak saringan mental atau satpam di gerbang pikiran kita. Tugas utamanya adalah memeriksa setiap ide baru, keyakinan baru, atau sugesti baru sebelum diizinkan masuk dan jadi bagian dari program jangka panjang kita. Analogi ini pas banget. Faktor kritis kita itu persis kayak satpam di klub malam yang super ketat. Dia nggak peduli ide baru Anda itu sebagus apa, sekeren apa. Kalau ide itu nggak sesuai sama aturan main yang udah ada di dalam klub, ya udah ide itu bakal ditolak mentah-mentah di depan pintu. Nggak ada diskusi. Nah, ini poin yang paling penting. Tujuan utama si penjaga gerbang ini bukan untuk membantu kita tumbuh. Tujuannya adalah menjaga stabilitas dan keamanan dengan mempertahankan apa yang udah ada. Jadi, apapun yang terasa baru atau asing, sekalipun itu hal yang lebih baik buat kita, bakal langsung dicap sebagai ancaman terhadap identitas lama dan ditolak. Terus, aturan-aturan lama ini datangnya dari mana sih? Sebagian besar itu ditulis waktu kita umur 0-7 tahun. Di masa itu, otak kita itu kayak dalam kondisi hipnosis alami. Kita kayak sponge, menyerap semua hal dari lingkungan kita. Apa kata orang tua, pengalaman kita, emosi yang kita rasain, semuanya masuk tanpa ada filter sama sekali. Nah, program inilah yang sekarang dijaga mati-matian sama si faktor kritis. Oke, pertanyaannya sekarang, apa gerbang ini dikunci selamanya? Jawabannya, enggak sama sekali. Faktor kritis ini bukan tembok permanen kok. Dia itu sistem dinamis yang kekuatannya bisa naik turun. Dan disinilah, pintu menuju perubahan yang sesungguhnya mulai kebuka. Yuk kita lihat gimana cara melewatinya. Kunci buat melunakkan si penjaga ini ada di gelombang otak kita. Waktu kita lagi di mode beta, pas lagi stres, kerja, atau mikir keras, penjaga ini ada di level kewaspadaan paling tinggi. Tapi begitu kita rileks masuk ke mode alpha atau theta, si penjaga itu mulai lengah dan gerbangnya pun mulai kebuka.
Sebenarnya, tanpa kita sadari, kita sering loh ngalamin momen di mana gerbang ini kebuka secara alami. Contohnya repetisi, kayak di iklan yang pelan-pelan bikin ide baru jadi terasa familiar. Atau emosi yang sangat kuat yang bisa bikin logika kita mati sesaat. Kita juga bisa lebih gampang nerima sugesti dari figur otoritas, cerita yang bagus di film, atau bahkan karena ikut-ikutan orang banyak. Jadi gimana caranya kita sengaja bikin kondisi ini? Gampang banget ternyata, cukup cari tempat yang tenang, pejamkan mata, dan mulai bernapas pelan dan dalam. Fokus aja untuk merilekskan seluruh tubuh, dan secara alami gelombang otak kita akan turun ke kondisi alfa. Di kondisi inilah, si penjaga gerbang jadi lebih santai. Dan alam itu baik banget loh, dia ngasih kita 2 momen emas setiap harinya buat berubah, yaitu tepat sebelum kita tidur dan sesaat setelah kita bangun. Di waktu-waktu inilah otak kita secara alami ada di kondisi paling reseptif, paling gampang menerima masukan. Si penjaga gerbang lagi ngantuk-ngantuknya, jadi jalan kepikiran bawah sadar kita kebuka lebar. Tapi ingat, ngelewatin penjaga gerbang ini baru langkah pertamanya. Setelah kita dapat akses ke pikiran bawah sadar, nah, disitulah pekerjaan yang sesungguhnya baru dimulai. Sekarang, kita harus pasang program baru secara konsisten, biar pikiran kita nggak balik lagi ke pola yang lama. Coba deh bayangin, otak kita itu kayak hutan. Kebiasaan-kebiasaan lama kita itu ibarat jalan setapak yang udah sering banget dilewatin. Jalannya lebar, jelas, gampang banget buat dilalui. Nah, kebiasaan baru itu kayak kita mencoba bikin jalan setapak baru di tengah hutan. Awalnya susah, butuh banyak tenaga. Tapi, makin sering kita lewatin jalan baru itu, makin lama jalannya bakal makin jelas dan gampang dilewati. Ini prinsip dasar banget di dunia neuroscience. Intinya, setiap kali kita mengulang sebuah pikiran, emosi, atau tindakan yang baru, kita itu lagi memperkuat koneksi antar sel saraf di otak kita. Pengulangan itu secara fisik membangun sirkuit baru di otak yang bikin perilaku baru itu jadi makin otomatis dari hari ke hari. Oke, terus butuh berapa lama? Lupakan mitos 21 hari ya. Penelitian modern menunjukkan kalau rata-rata kita butuh sekitar 66 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan baru sampai benar-benar stabil. Kuncinya bukan kesempurnaan, tapi konsistensi. Terus aja jalanin, lewatin jalur baru itu setiap hari, walaupun kadang-kadang tersandung. Pada akhirnya, ini semua soal mengubah cara pandang kita. Faktor kritis itu bukan musuh yang harus kita lawan. Dia itu sekutu yang sangat setia, yang cuma lagi ngejalanin perintah lama. Tugas kita sekarang adalah memberinya perintah yang baru, instruksi yang baru. Nanti, kalau perilaku baru itu udah terasa alami, si penjaga gerbang ini bakal ganti tugas. Dari yang tadinya menolak perubahan, jadi melindungi identitas baru Anda. Jadi, perjalanan kita ini membawa kita ke satu kesimpulan. Perubahan sejati itu ternyata bukan soal kekuatan tekad, tapi soal kesadaran. Kesadaran tentang cara kerja sistem internal kita. Nah, sekarang setelah Anda kenal sama si penjaga gerbang yang melindungi program Anda, pertanyaannya adalah, program baru apa, instruksi baru apa yang mau Anda berikan kepadanya mulai hari ini?